Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Mbak Adis, Mbak Galuh, dan Mbak Aulia. Ya, di sini perkenalkan nama saya Erina Intan Septiani, NIM A41018030 dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil dari artikel penelitian saya mengenai pengaruh home visit sebagai penunjang kualitas pembelajaran matematika di masa pandemi COVID-19. Saya akan membagi pembahasan menjadi 4 bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil, dan yang keempat yaitu simpulan. Yang pertama, pendahuluan. Pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak signifikan pada seluruh dunia, mau dari ekonomi, pariwisata, dan salah satunya yaitu di dunia pendidikan. Nah, hal ini bahkan untuk beberapa negara sampai menutup sekolah untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Dan pemerintah Indonesia segera mengambil langkah strategis, yaitu mengkonversi menjadi pembelajaran daring. Nah, berikut kronologinya. Awal mulanya terjadi COVID-19, yaitu penyakit dengan penularan dari mulut dan hidung melalui partikel kecil ketika batuk, bersin, berbicara, ataupun bernafas. Nah, hal ini menyebabkan kita tidak bisa berkerumun dan tidak bisa berkumpul lama-lama. Nah, di sini mengakibatkan sekolah tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka. Sehingga pemerintah mengkonversi pembelajaran menjadi pembelajaran daring, yaitu sistem pembelajaran dengan menggunakan perantara untuk membantu belajar tanpa bertatap muka secara langsung. Biasanya melalui Google Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya. Nah, tentu pembelajaran daring ini terdapat kendala-kendala yang terjadi yang dirasakan oleh siswa maupun guru. Nah, maka dari itu, di sini kita memerlukan home visit, yaitu bantuan belajar di mana guru mendatangi rumah peserta didik. Nah, di sini peserta didiknya hanya terbatas dan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, target penelitian saya yaitu peserta didik dari siswa kelas 8 SMP dengan lokasi di Desa Brogo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan materi yang saya sampaikan yaitu mengenai sistem koordinat dan juga relasi dan fungsi dengan dua peserta didik. Selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian saya yaitu kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara, dan sampel penelitian murid magang praktik pengenalan lapangan persekolahan 2 atau PLP 2, kelas 8 sekolah menengah pertama atau SMP dari praktikan. Durasi penelitian yaitu kurang lebih 1 bulan. Baik, kita langsung lanjut ke hasil. Di sini saya akan memaparkan 3 bagian dari home visit terhadap pembelajaran daring. Yang pertama yaitu sistem. Dari penelitian terdahulu, yaitu yang disampaikan oleh di jurnal Al-Asma, yaitu Journal of Islamic Education, mengenai efektivitas pembelajaran daring menggunakan media online selama pandemi COVID-19, mengatakan bahwa peserta didik menilai bahwa pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran daring itu masih 30% mengalami kesulitan. Nah, hal ini tentu harus segera diatasi untuk menunjang pembelajaran seperti itu. Nah, hal ini didukung dengan sesuai landasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu home visit di sini sebagai pelengkap dari pembelajaran daring sehingga tujuan pembelajaran tetap tercapai. Yang ketiga yaitu wawancara. Nah, wawancara yang sudah saya lakukan yaitu terhadap praktikan saya, Naufal dan juga Irsyad. Naufal mengatakan bahwa pembelajaran melalui Google Classroom dan Google Meet itu kurang efektif karena kurang ada interaksi dengan guru dan terlalu banyak tugas yang diberikan. Sedangkan Irsyad mengatakan bahwa yang mengaku seringkali tidak dapat fokus saat mengikuti pembelajaran daring, sehingga hal ini mendorong saya untuk melakukan home visit. Yang kedua yaitu
Hambatan di sini yaitu hambatan pembelajaran daring sehingga kita perlu melakukan home visit. Yang pertama yaitu pemahaman materi. Di antaranya yaitu pertama, distraksi sosial media. Karena siswa terus-menerus fokus terhadap handphone atau gadget yang ada, maka banyak sekali distraksi dari sosial media melalui notifikasi, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kendala fisik, seperti kelelahan mata akibat terlalu sering terpapar sinar komputer, laptop, yang kemudian sakit kepala, sering mengantuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hambatan teknis. Hambatan teknis di sini yaitu seperti keterbatasan kuota, kendala jaringan, kemudian kurangnya perangkat pendukung yang memadai, seperti itu. Yang ketiga, hambatan adaptasi, yaitu kesulitan adaptasi yang meliputi keadaan rumah yang mungkin kurang kondusif, kemudian tidak terbiasa dengan pembelajaran daring, dan banyaknya tugas yang diberikan. Yang keempat yaitu ketidaksiapan guru, yaitu kurangnya pemahaman mengenai media yang akan digunakan, kemudian kurang mendetailnya penjelasan yang disampaikan, seperti itu. Yang ketiga yaitu langkah home visit untuk menunjang pembelajaran daring. Nah, home visit ini yaitu melakukan kunjungan ke rumah siswa. Hal ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari ketiga aspek tersebut, orang tua, pendidik, dan juga sekolah. Mengapa? Karena orang tua merupakan tiang dari pendidikan di pendidikan pertama anak, dan yang kedua yaitu pendidik, yaitu faktor utama yang dapat membuat siswa paham mengenai materi, dan yang ketiga yaitu sekolah. Program-program yang diadakan oleh sekolah itu dapat menunjang pembelajaran, dan home visit ini salah satu program dari sekolah untuk menunjang pembelajaran. Seperti itu. Yang keempat yaitu simpulan. Simpulannya yaitu karena seluruh mobilitas telah dibatasi untuk mengurangi pandemi COVID-19, kerumunan dihindari, maka pembelajaran harus dilakukan di rumah masing-masing. Dan konversi metode dari luring menjadi daring memiliki banyak kendala, dan hendaknya dapat segera diatasi dalam rangka pemulihan kondisi pendidikan. Maka dari itu, home visit ini menjadi alternatif jitu untuk membantu pemahaman siswa dengan dorongan dari orang tua, pendidik, dan juga sekolah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Rina. Ya, silakan Aulia. Yang ingin saya tanyakan yaitu tentang home visit yang Anda lakukan selama pembelajaran daring ini di PLP kedua ini, kenapa Anda memilih metode home visit atau mengapa Anda memilih metode home visit tidak dengan metode yang lain seperti itu? Bisa penjelasannya? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Jadi mengapa saya memilih home visit? Karena home visit ini pembelajaran yang dilakukan secara terfokus, yaitu di rumah salah satu peserta didik. Dan siswa yang menjadi siswa dalam home visit ini tidaklah banyak, yaitu hanya 2 orang, sehingga pembelajaran dapat lebih mendetail dan lebih bisa leluasa dalam bertanya, dan juga dapat bisa memahami lebih dalam mengenai materi pembelajaran, terutama pembelajaran matematika yang biasanya dinilai lebih susah daripada pembelajaran lain, seperti itu. Apakah terjawab, Aulia? Insya Allah sudah. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Oke, baik. Dari saya cukup. Oke, tidak ada ya. Terima kasih. Sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.